Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan membahas tentang arba'atun min kutubin tafsiluha yang dikenal dengan kutubus samawi, kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Al-kutubu as-samawiyah, kitab-kitab samawi. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Arba'atun min kutubin tafsiluha Taurat Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil malah. Arba'atun, ada 4 kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min kutubin, daripada kitab-kitab samawi. Tafsiluha, adapun rinciannya. Jadi kitab-kitab ini ya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Beda kitab, beda mushaf. Halo, coba ada yang suara coba. Iya, Beb, jelas, Beb. Wes. Oke. Sebentar. Error mulai. Ada kitab, ada mushaf. Bedanya apa? Kalau kitab itu mudawwanah. Mudawwanah itu terjilidkan. Beda dengan mushaf. Mushaf itu lembaran. Ya. Dan beberapa beberapa para nabi itu mendapatkan mushaf, tidak mendapatkan kitab. Ada juga yang mendapatkan kitab tanpa mendapatkan mushaf. Ada juga yang mendapatkan mushaf dan kitab. Ya, contoh yang mendapatkan mushaf saja. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Suhufu Ibrahim wa Musa, dan yang diberi mushaf itu adalah mushaf Ibrahim dan mushaf Musa. Adapun yang diberi kitab saja tanpa mushaf, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya diberi kitab, tidak diberi mushaf, tapi kitabnya Nabi Al-Quran menjelaskan semua daripada mushaf yang diturunkan dan semua daripada kitab yang diturunkan. Panas kan? Buka. Oke, buka. Sip. Ada yang diberi oleh Allah kitab dan mushaf. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Suhufu Ibrahim wa Musa. Dan Musa ini kitabnya apa namanya? Taurat. Tauratu Musa. Ya, mushafnya, ya mushaf itu lembaran-lembaran itu. Loh, Nabi kok tidak lengkap Ustaz? Diberi kitab saja. Iya, tapi Nabi kitabnya itu bisa menyempurnakan kitab dan mushaf yang Allah pernah turunkan. Tauratu Musa bil huda tanziluha. Tauratu, kitab Taurat Musa yang diturunkan kepada Musa bil huda, berisi di dalamnya petunjuk-petunjuk tanziluha yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Taurat? Taurat itu adalah az-zanadu. Zanad itu artinya cahaya. Diyaun. Cahaya. Ya. Jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun, kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya. Kemudian wa qala ta'ala wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Dan kami telah menurunkan kepada Musa dan Harun ya
Nabi Musa dan Nabi Harun saudara. Apa? Al-Furqana, kitab bernama Taurat, wa dhiya'an, dan di situ berisi cahaya, wa dzikran lil muttaqin, dan peringatan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Maka Taurat yang ada di sekarang ini, yang ada di zaman sekarang ini, itu adalah tahrif. Apa tahrif? Tahrif itu editan, revisi, perubahan yang dilakukan oleh ruhbanul Yahud, para pemuka Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi, mereka mentahrif isi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau kita mendapatkan sekarang kitab Taurat, dimanapun, itu tidak asli. Pun ada orang tanya, Ustaz, tahu dari mana kalau ini perubahan? Ya, siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu langsung Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah mereka ingin untuk beriman kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Sedangkan bersama mereka ada kalam Allah yang mereka dengar, summa yuharrifunahu, kemudian mereka rubah. Ya, mereka rubah. Siapa yang mengucap? Allah. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, yang sudah kami ikat ajarannya untuk mereka sedangkan mereka mengetahui. Ada juga di dalam ayat yang lain, minalladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima amma wadhihi, mentahrif, merevisi kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Ada pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur Dawud, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa kitab Zabur tadi itu? Sama, berisi cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita imani kalau Allah menurunkan 4 kitab. Pertama adalah Taurat, kedua Zabur. Mana dalilnya? Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Ya. Saya dulu waktu di Darul Mustafa ada orang dari Rusia. Dari Rusia, dia bawa kitab Zabur berbahasa Inggris. Siapa tahu ke saya, ini kitab Zabur. Saya bilang, ada apa yang baca kitab Zabur? Wong kafana bil Quran, kita cukup dengan Al-Quran. Dia bilang, enggak apa-apa, saya mau mau mempelajari kitab Zabur. Saya bilang, pelajari Al-Quran. Jangan bikin Nabi Muhammad marah. Karena ada riwayat dulu, riwayat hadis, Sayyidina Mu'ad bin Jabal pernah bawa kitab Taurat di hadapan Nabi Muhammad. Lalu dibacakan. Ketika dibacakan, fahmarrat wajhuhu. Rasul SAW wajahnya memerah dan mengatakan, Wallahi ya Mu'ad, demi Allah wahai Mu'ad, andai Musa masih hidup saat ini. Bukan cuma Tauratnya yang ada, Musanya masih ada saat ini. Pasti akan mengikuti ajaranku dan membaca Al-Quranku. Apalagi sudah Al-Quran ini sudah sempurna sampai Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam bina. Kami telah menyempurnakan ridho kepadamu wahai Muhammad, Islam semuanya, dan kita masih baca Zabur. Zabur pun juga tidak mungkin yang asli. Apa yang terjadi? Dapat sekitar sebulan ya, saya ketemu orang ini lain kamar sama saya. Subhanallah, gila, stres orang ini. Sawa. Tiba-tiba kita sholat di soft depan sama Habib Umar jadi imam. Habib Umar belum datang. Orang ini maju. Itu dia imam. Di belakang Habib Umar ini para hufadzul Quran, para masyayikh yang ngajar di Darul Mustafa, para fuqaha, ahli fatwa. Ini maju dengan gendeng mau jadi imam. Saya bilang, oh, baru karena salah macar ya. Iya. Itu yang kitab kedua. Kitab yang ketiga, Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa.
wa Injilun ala Isa. Dan diturunkan kitab ketiga kepada Nabi Isa alaihissalam berupa kitab Injil. Injil sampai dikatakan di dalam Al-Quran, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan kami memberikan dari bekas-bekas orang-orang terdahulu para nabi kepada Nabi Isa satu kitab untuk membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam daripada kitab-kitab Taurat. Jadi kitab Taurat sama kitab Injil ada keterkaitan di situ. Nah, makanya kenapa kok orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, maaf ya saya bilang Kristen, dan orang-orang yang non-Muslim itu tidak mau beriman kepada Islam? Di antara alasannya, karena mereka mengatakan kami punya kitab samawi yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Ada apa kami mau mengikuti Al-Quran? Begitu. Saya tanya, Kiara apa minta masuk Islam? Kenapa? Kami juga agama, kami Kristen, katanya kan begitu. Setiap agama punya kitab panduan. Kami punya Injil, meskipun nanti tahrif, apa tahrif? Ada revisi dari para pendetanya. Terus, kenapa harus kami beriman kepada Al-Quran, sedangkan Injil lebih dulu diturunkan sebelum Al-Quran? Maka kami memilih Injil. Bahkan agama pun kami dulu baru Islam. Mereka tidak tahu bahwasanya Islam adalah penyempurna daripada kitab Injil. Islam adalah penyempurna daripada ajaran-ajaran yang sebelumnya dibawa. Apakah Injil yang sekarang ini ada juga revisinya? Ada. Siapa yang mengatakan? Allah langsung. Wa minal ladzina qalu inna nasara. Dan yang mengatakan sesungguhnya kami orang-orang Nasrani. Akhadna mitsaqahum fanasu hadzan mimma dzukiru bih. Maka kami ambil perjanjian mereka, maka mereka melupakan apa yang mereka ikrarkan. Kemudian ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai kalian pemilik kitab samawi, pemilik kitab Injil, telah datang Rasul kepada kalian, Nabi Muhammad maksudnya, memberikan penjelasan kepada kalian terhadap kitab yang kalian sembunyikan ajarannya. Siapa yang mengatakan? Allah. Berarti dalam Injil itu yang otentik, yang asli sudah ada. Karena mereka, para pendetanya sudah menyembunyikan puluhan tahun. Ya. Lah perjanjian apa? Injil ini kan banyak. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada Barnabas, ya. Ada macam-macam lah. Dikatakan apa? Alladzi yu'tabaru qariban min as-sihha, yang hampir mendekati kepada kebenaran. Mendekati ya, tapi tidak benar. Mendekati kepada kebenaran adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas itu. Sebab Injil Barnabas tadi ini berbeda dengan Injil-Injil yang ditulis oleh Matta, Yohana, Luka, Markus, semuanya itu beda. Ente cek macam ini sudah, cek nyari ruwet ente. Baca Quran, baik. Ya, coba nyoba. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Alladzi nazala ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Apa Furqan? Furqan itu Al-Quran. Kepada siapa? Ala khairil mala. Kepada sebaik-baik manusia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta sebut ala Muhammad, ya tak tepat. Irama syairnya tak tepat. Isa, ya, ala Isa. Wa furqanun ala khairil mala. Siapa khairil mala? Sebaik-baik manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat jelas sekali. Allah katakan, inna nahnu nazzalna
alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an tanzila, bertahap-bertahap. Siapa yang ngatur Al-Qur'an? Suratnya di sini, ayatnya beri nama ini, Rasulullah. Tidak ada andil sahabat. Ya. Kalaupun memang secara turun, secara waktu turun, ya ayat pertama pasti Iqra, mi Fatihah, mi Alif Lam Mim. Kan begitu. Justru Iqra ditaruh sama Nabi di juz 3, juz 30. Sedangkan ayat terakhir turun yang saya bilang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu ditaruh di surat Al-Baqarah. Siapa yang ngatur semua? Nabi Muhammad. Ya. Dan Al-Qur'an ini kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya dan kitab yang suci sakral. Sampai dikatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, kalau andai aku turunkan Al-Qur'an di gunung dengan hebatnya gunung, besarnya gunung, Abu Sagi Bromo. Terus saya Bromo yang talaki Quran, anggaplah lu. Ditaruh oleh Allah kalamullah. Ya. Ala jabalin la nafidal ala jabalin lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka akan pecah gunung tadi itu daripada besarnya kalam Allah. Loh kok bisa masuk ke manusia? Iya, sudah dikunyah sama Nabi. Ibaratnya begitu. Barang saya tak miti, kail kilu ben Nabi pas itu ke kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan telah kami permudah Al-Qur'an itu wahai Muhammad melalui lisanmu agar bisa untuk dibaca. Barokah Nabi Muhammad. Jadi ada juga dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain, walaqad yassarna bilisanika, dan telah kami permudah Al-Qur'an melalui lisannya kamu wahai Muhammad. Oh, mendadak Kanjeng Nabi tidak bisa. Wah, barokahnya Kanjeng Nabi, kita bisa hafal Quran ya, anak-anak. Berarti hafal Quran situ ada. Hafal thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran apa? Qul huwallahu ahad. Ta'dilu thuluthul Quran, pada hatam Quran. Nyaman. Kemudian Al-Quran tadi itu memiliki nama. Ya, sampai dikatakan banyaknya nama, ya, takfirul asma yadullu ala syarafil musamma. Mun beda nama banyak berarti menunjukkan orang ramul jayajunan Allah. Coba lihat Nabi Muhammad, berapa namanya? Yang kehitung itu 4.000 nama. Allah lagi, lebih. Karena Asmaul Husna, Ustaz, iya itu yang ada dalam Al-Quran. Tapi Allah punya nama banyak sekali. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Batul, Az-Zahra, kemudian Ar-Radiyah, Mardiyah. Banyak sekali menunjukkan bagaimana mulianya Sayyidatuna Fatimah. Sama dengan Al-Quran. Ada Al-Quran, Al-Kitab, Al-Zikri, Al-Furqan. Jumlah daripada juznya 30 juz, suratnya 114 surat. Kemudian jumlah daripada ayatnya 6.616 ayat. Ya. Jumlah kalimatnya contohnya huwallazi, huwa satu kalimat, alladzi satu kalimat. Jumlah kalimatnya 77.934 kalimat. Jumlah hurufnya berapa? 333.671 huruf. Intinya ya, Al-Quran di Kenya, Al-Quran di Senegal, Al-Quran di Amerika, tetap jumlahnya sama. Korang isi tumbai huruf. Walaqad khalaqnal insana wana irab. Wanya itu disembunyikan. Dibaca di Amerika. Oh, tahu. Ini ada pengurangan waw. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami sesungguhnya yang menurunkan daripada az-dzikra Al-Quran dan kami yang menjaganya.
Nah, Al-Quran tadi itu tanzila, turun ayatnya sudah selesai. Tak boleh. Ya, pas teki pada saya ngocak sebadi itu. Ya, cadaran dapat ayat lagi, oh salah, tidak ada lagi sudah. Ingat, tanzila turunnya sudah selesai. Tapi tanazulan masih ada sampai sekarang. Apa tanazulan? Tanazulan adalah penafsiran-penafsiran ulama terhadap satu ayat. Itu sampai sekarang ada dan ada sampai hari kiamat. Ya, contoh saya ngiding dari Ustadz Qadir Lentang, Ustadz Mukhlis, itu pernah bilang sama saya, Kiai siapa yang punya Al-Khidmah itu? Kiai Asrori, ya, Jabodai Surboja itu, keding-ding itu yang alim luar biasa itu menafsiri ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Liya'budun dimaknai sama kiai bukan liya'budun, liyakdumun, untuk berkhidmah. Lihat. Ya interpretasi bagaimana penafsiran sesuai kapasitas keilmuan beliau. Ya, kalau kita mau mengeluarkan daripada tafsir Al-Qur'an, tidak bisa. Tafsir Al-Quran itu harus punya ilmu 20 ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu nasikh mansukh, mana ayat turun, mana yang dihapus, ilmu sejarah, ilmu fikih, juga ada namanya ilmu asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan, ada alasannya. Bahkan Quraisyah pun mengatakan kitab Al-Misbah terjemahan ini, tafsir ini bukan tafsir. Ini hanya bayan. Apa bayan? Menjelaskan tentang ayat. Iya. Oh, ini tafsir Munir. Oh, 20 jilid enggak guling ini. Mau baca di sini sebulan setengah buru mare. Tanpa dijelaskan tapi ya. Iya. Bagaimana hebatnya? Makanya Allah katakan lau anzalna hadzal Qur'an lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau misalkan ayat Al-Qur'an ditulis maknanya pakai tinta air lautan, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, bakal habis lautan tadi itu untuk menulis kalimat-kalimat Allah, walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami isi lagi yang namanya air lautan, tidak akan selesai kalimatnya Allah. Selesai. Ada pertanyaan? Tafadhal. Yang mengatur nama-nama surah juga peletakannya kan Nabi Muhammad Rasulullah. Yang memberi harokat titik, abang dengar dulu tidak ada titik, tidak ada harokat. Betul. Yang memberi titik dan memberi harokat itu Yusuf Al-Hallaj. Yusuf Al-Hallaj ini orang yang banyak jeleknya, banyak bagusnya. Banyak jeleknya karena dalam riwayat banyak membunuh sahabat Nabi. Membunuh wali saja dosa besar, apalagi membunuh sahabat. Tapi di antara ikut andilnya adalah yang memberi titik di dalam Al-Quran. Dan titik dulu bukan berupa titik, bukan nuktoh. Tapi titik itu keterangan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ditulis di bawah. Ya al-musanna at-tahtiyah, titik 2 di bawah. Ya, ada tulisannya al-musanna at-tahtiyah, ada titik 2 di bawah. Nah, tulisan-tulisan itu diganti, naskah seperti itu diganti dengan titik 1, nuktoh, 2, 3. Dulu tidak ada itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nazam berikutnya.
Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa suhufu dan mushaf-mushaf al-khalili Nabi Ibrahim Khalilullah, wal kalimi dan mushafnya Nabi Musa Kalimullah, fiha di dalam mushaf-mushaf itu kalamul hakamil alimi, ada kalamnya Allah, zat yang maha mengetahui. Ya. Jadi kita diminta oleh syariat ini untuk mengimani kalau Allah juga menurunkan mushaf hanya kepada beberapa nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya. Sampai dikatakan al-amlam yunabba fi wa al-amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Apakah kamu tidak pernah baca di mushafnya Musa atau di mushafnya Nabi Ibrahim yang tepat janji orangnya? Apa isinya? Isinya di antaranya 3. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Pertama, dosa kita tidak ditanggung oleh orang lain, dosa orang lain tidak ditanggung sama kita. Jadi ada yang sumenep. Parang ko bengal mo ko laking tusa tanggung bakna. Ada tusa tanggung bakna ada. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Engkau saya ngucua. Tapi bakna saya nang kutu. Iyalah, kucua gak ada. Tapi matu sana. Kibai bungko. Tak kira. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali buah dari perbuatannya. Yang ketiga, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan perbuatannya akan diperlihatkan kelak di hari kiamat. Kita tahu ya saya nolong lembah, seorang lagar puto, ya pahalana. Sampai dalam ayat surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, dan disebarkan namanya kitab amal catatan perbuatan. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi. Oh, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu membaca kitab amalnya sendiri, mendapati semuanya. Wa yaquluna ma ya wailana ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada kitab apa ini? Kitab apa ini? Tidak ada besar kecil kecuali ada di sini. Bahwa jadu ma amilu hadira, semua kitabnya itu catatan amalnya semuanya ada. Tetapi ada catatana orang kebai perbuatan baik ke orang pas rogi. Ya, Afrika citung orang. Ternyata orang mampu. Saya nggak tahu tak beri pun saya. Rogi saya. Tak ada perbuatan baik rogi. Ya, tidak ada perbuatan baik itu rugi. Perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya. Begitu juga perbuatan jelek. Summa yujzahul jaza'al awfa. Setelah mereka melihat bagaimana amal perbuatannya, maka Allah akan membalas bagaimana setimpal dari apa yang dia perbuat. Akan dibalas sebagaimana perbuatannya. Terakhir, wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Qiyamah, wa idza khasafal qamar, ya wa idza bariqal basar, ketika mata sudah mulai mendelik, menjelak, jadi takut hari kiamat. Wa idza bariqal basar wa khasafal qamar, dan bulan menjadi gerhana. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan pacampo. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kapi manusia mengatakan, buru demma kita ini. Buru demma ini. Cok lendu bila bingung enggak ruang. Ini ada sudah. Akan terlihat yang namanya apa? Gunung-gunung seperti anai-anai. 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 Hewan yang kecil apa mana? Ada yang sebenarnya apa? Hah?
Kayak ini itu, semacam pengamata mata. Itu, seperti itu lihat gunung. Wa taron nasa sukaro, mahum bi sukaro. Manusia seperti orang mabuk, tapi bukan mabuk dia. Wa jumi asyamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Demak kita ini. Kalla la wazar ila rabbika yawma idinil mustaqar. Tidak ada tempat kembali kecuali semuanya kepada Allah. Sabar apa ini? Kemudian dan sampai dikatakan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Apa isinya mushaf Ibrahim dan Musa? Di antaranya dibocorkan dalam Al-Qur'an apa? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan berzikir menyebut nama Tuhannya yang mulia dan dia melakukan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi manusia mendahulukan kehidupan duniawi, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Inna hadza, semua nasihat ini la fis suhufil ula, ada di dalam mushaf. Mushafnya siapa ya Allah? Suhufi Ibrahim wa Musa, ada di mushaf Ibrahim dan Musa. Lah mereka dalam situ tak maca, gitu loh. Kan iya. Dia mau bodoh, tengok. Oh ada ternyata, kan gitu. Oh saya tak tahu. Tidak ada udzur bagi yang tidak tahu. Minta acer, minta tanya. Dan iya. Adapun berita-berita politik, berita-berita kabar dunia, iya. Sekarang bodoh mata uang BRICS. Saya tak tahu situ. Mata uang BRICS. Wow. Update, berapa saja. Satu BRICS berapa rupiah? Ngaji tak tahu. Bagaimana kabar nanti di hari kiamat tak tahu. Mushaf andi nasabah tak tahu. Ya, kayak challenge-challenge di Instagram itu tanya Aki. Ayo coba sebutkan namanya istrinya Nabi Yusuf. Siapa ya? Hah? Siapa ya? Siti Maryam kali. Berapa Siti Maryam kan Nabi Yusuf itu? Ya Allah. Akhirnya boleh. Saya bodoh ya akhirnya. Kan iya. Kan pada orang misalkan tak tahu. Kan todus songguna kan ya apalagi. Apalagi yang namanya agama. Todus. Siapa ya istrinya Nabi Yusuf alaihissalam? Siti siapa ya? Saya Siti Zulaikha. Siti Maryam kali. Tobi dikit saya. Saya ngajar. Dan setelah dia tidak tersebut, tidak ada. Tidak merasa bersalah, ya tak ajar. Dekik ketika idza balaghatil khulqum, mula nyawa ada di kerongkongan. Wal tafatis saku bisak, mula nyawa betes pada pamit. Dalam Al-Quran itu. Saya ingat ya, mau temu dekik, ya herat. Teti apa? Teti sakse. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang diperintah, yang diperbuat. Terus ungkasannya menyabarwa sampai kata Bu, sampai idza balaghatil hulqum badikal antum hina idzin tamdurun. Ban-ban ngabas kejadian seperti ini. Ban ngabas orang lakasta ketika sebelum wafat. Ya. Usia saraan boleh selala sakratul maut ki aja tabese. Iya. Ki aja tabese. Itu dikit bareng masa bona. Buh ya Allah. Ini sudah. Sakit kira 2 menit ini. Terus mami aja sabuk. Ya. Hatta idza balaghatil hulqum wa antum hina idzan tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepada kalian daripada kalian, dan kalian tidak mengetahui. Ayo pegang Al-Quran ya. Udu nasibakum minal Quran. Tahu Nabi Umar kalak bagian dari Al-Quran. Dina tekak saare sama kro. Ya mun sajus beni potongan nang aweseki. Songgon ring miringnya ini. Ya. Anu beda. Dari makro ain ke ain, Jakob. Masa tak sempat itu aku HP itu jembuatnya itu. Ambil buka. Bismillah dari ain ke ain. Mau dari ain ke ain bila hatama.
Ya tahun datang mula hatam ya. Tak apa-apa tapi hatam. Jemputan aku sekali. Eman. Berapa banyak para sahabat yang masuk Islam gara-gara Al-Quran. Sayyidina Umar. Dalam riwayat pada orang-orang kafir Mekah, ketika Nabi malam sholat, Nabi kan kalau malam sholat, hatta tawaromat kodama, sampai bengkak kakinya. Itu kan terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Itu orang kafir Quraisy di balik dinding mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran. Hebat. Maknanya luar biasa. Tapi karena tidak barengan dengan hidayah dari Allah, nggak masuk Islam. Kapan mereka sadar? Ketika Bilal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan anak-anak, mulai lari mereka. Ada namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini saya nggak tahu apakah setelahnya ini masuk Islam atau tidak. Walid bin Mughirah ini abahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Pernah diperintah sama musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Bilang begini, ayo sebengal mau cari Muhammad sama. Wah Muhammad wah. Siapa yang berani? Saya berani, karena saya Walid bin Mughirah. Ana berani. Ngocah Muhammad. Ajarannya menghina ajaran kita. Nenek moyang kita dibodoh-bodohi. Kasaffaha ahlamana. Siap. Tidak tinggi. Rasulullah ketika itu Walid bin Mughirah tanya, wahai Muhammad, kau pengen apa? Saya tidak pengen apa-apa. Kau pengen harta, kau pengen istri, kau pengen kedudukan, aku carikan. Terus Nabi tidak mau apa-apa, lalu Nabi melantunkan ayat suci Al-Quran. Nabi melantunkan ayat Al-Quran, langsung petenggengan, bermacam semenuk, diam, takjub dengan kehebatan Al-Quran. Mare, abadi, Walid bin Mughirah kepada teman-temannya itu, para musuhnya Rasulullah, dan mengatakan, sesungguhnya ucapan itu bukan ucapannya Muhammad, itu ucapan Tuhan. Iya. Islam ini yang dibawa oleh Nabi, qabilahul janan wa angkarahul lisan makhafatas syanan. Hati nerima tapi lisan ingkar. Apa? Makhafatas syanan, takut gengsi. Oh, norok anak-anak mudanya mana Muhammad. Engkau lah tua yang dia. Tapi hatinya tahu ini benar ajaran. Tapi lisannya ingkar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Fadhol, yang lain. Ya. Kembali ke kitab-kitab Zabur, Injil, dan yang satunya itu Habib. Memangnya untuk yang turun ke Nabi Isa, Nabi Musa, apa itu tidak berbentuk bahasa Arab ya Habib? Oh, berbahasa Arab. Kalau berbahasa Arab, tidak tahu saya isinya, terus tidak tahu. Kalau yang Al-Quran itu memang ada dalam Al-Quran Qur'anan Arabiyan ghairu dhi iwaj. Quran itu yang berbahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di situ, tidak ada penyimpangan. Adapun kitab Zabur, kemudian Zabur, Taurat, Injil, apakah bahasa Arab? Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah kita tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah nazu'an Allah yarzuqana iyyakum ilman nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husnul ta'lim wa ad-dalala 'ala al-huda wa yasur bidzalika al-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila walidina wa shaykhina wa dzil fadl alaina wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.